Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadah Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, habaibana al-a'izza wal fudala, wa fil muqaddimah habibana walidina al-habib Abdullah Jufri hafizahullahu wa ra'ah. Begitu juga istri Habib Abdullah Jufri, Ibunda Reni Abdullah Jufri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan di hidup Habib Abdullah dan keluarga. Yang terhormat dan kita hormati Habib Husain Alatos beserta Habib Hamzah Alatos, hafizahumallahu wa ra'ahuma wa matta'ana Allahumma bituli hayatihima wa akramahuma bikaramih, amin ya rabbal alamin. Jamaah para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan nikmat taufik, iman serta kesehatan sehingga kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini atau topik kita pada pagi hari ini adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan di suratul Ahzab juz ke-21 ayat yang ke-21, halaman yang ke-421, dua baris dari bawah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tidak berhenti di situ, Allah melanjutkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkampanyekan, mengumumkan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Muhammad bisa uswatun hasanah? Karena dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya itu karena dididik oleh Tuhan saya, maka saya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ajaran Nabi Muhammad ini bertahan hingga nanti hari kiamat, hingga nanti hari akhir, maka materi ajarnya, bahan ajarnya tidak memiliki batas usia. Nabi Musa diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Tauratnya punya batas usia. Tapi kalau Nabi Muhammad diajar oleh Tuhan, bahan ajarnya
tetap hingga akhir kiamat. Apa itu? Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pendidikan selain guru itu juga penting, bahan ajar itu juga penting. Dalam dunia pendidikan selain gurunya itu juga penting, bahan ajarnya juga penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pantas sekali Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, karena yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendidikannya melalui Al-Quran, sehingga ketika Sayyidah Aisyah berkata, apa akhlaknya Nabi Muhammad? Kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar. Al-Quran hingga sampai sekarang tidak dirubah sedikit pun oleh tangan-tangan yang usil. Kita bisa bayangkan kalau misalkan Al-Quran itu seperti Taurat dan Injil, sudah banyak perubahan-perubahan, apa jadinya bangsa kita? Apa jadinya umat Islam kita? Maka di Baituna ini, para Habib kita, Habib Abdullah Jufri, Habib Husain Alatos, Habib Hamzah Alatos, ingin mengajak kita kembali kepada bahan ajar yang dicontohkan oleh Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi ahsana ta'dibi, hingga kita menjadi orang yang terdidik dengan baik, karena kita dididik oleh warisan yang diwarisi Nabi Muhammad, yang diwariskan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah. Dalam dunia pesantren ada namanya ismul ma'rifah dan ismun nakirah. Ismun nakirah itu tidak terbatas madlulnya. Ini intermezzo sebentar. Ismun nakirah tidak terbatas madlulnya. Ketika saya panggil seseorang, wahai rajul, bisa saja saya mengisyaratkan anak yang ini, laki-laki yang itu, atau siapapun itu. Uswatun hasanah menggunakan ismun nakirah ingin menunjukkan bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap lini semuanya adalah uswah hasanah. Bahkan dalam urusan keluarga, dalam mendidik masyarakat, dalam mendidik anak-anaknya, dalam setiap detik-detiknya semuanya adalah uswatun hasanah. Semuanya adalah contoh yang sangat sempurna bila kita tiru. Itulah uswatun hasanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan muqaddimah pengajian kita pada pagi hari ini, ada intermezzo Bapak dan Ibu. Dalam minggu ini Masjid Taqwa Nanjar di bawah Yayasan Baituna sedang melakukan beberapa perbaikan masjid, melakukan berbagai perbaikan dalam lini masjid, sehingga membutuhkan partisipasi dan sumbangsih bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kenyamanan dan nikmatnya ibadah kita di Masjid Taqwa Nanjar. Sehingga perlu kiranya DKM atau Yayasan Baituna melalui DKM Taqwa Nanjar untuk tidak egois melakukan perbaikan sendiri, tapi mengajak bapak dan ibu untuk berkontribusi melakukan perbaikan-perbaikan yang sedang kita lakukan di minggu ini. Semoga dengan perbaikan ini, semoga dengan kontribusi bapak dan ibu yang mungkin menurut bapak dan ibu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berharga, bisa menjadi amal yang menyelamatkan bapak dan ibu nanti di akhirat. Sembari anak-anak kita bergerak, mari kita sembari bareng-bareng membaca salat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dosen di Universitas Al-Azhar, dulu namanya Dr. Mustafa Sibai. Punya buku namanya Ulama'una fit Tarikh. Tokoh-tokoh agung di dalam sepanjang sejarah. Nomor satu tentu tidak ada yang lain Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mukadimahnya Dr. Mustafa Sibai mengatakan Nabi Muhammad itu dalam setiap lini kehidupannya semuanya agung. Tidak hanya satu lini saja, tapi semua lini semuanya Nabi Muhammad adalah agung. Semua contoh yang diberikan Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia pendidikan, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya itu akan bisa terdidik dengan baik dimulai dari rumah masing-masing. Kita bisa menitipkan anak kita di sekolah, anak kita di pesantren, tetapi pendidikan yang paling penting adalah dimulai dari rumah masing-masing. Maka setiap dari kita harus bisa menjadi pendidik. Setiap dari kita harus bisa menjadi contoh bagi keluarga kita. Bagaimana cara kita untuk menjadi pendidik yang baik, menjadi contoh yang terbaik? Mari kita semuanya menyontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita simak bersama bagaimana nanti guru-guru kita menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad mendidik keluarganya sehingga keluarga Nabi Muhammad tidak hanya pada zaman dahulu, bahkan hingga zaman sekarang kita saksikan semuanya terhormat dan semuanya kita lihat terdidik. Kita semuanya menghormati dzurriyyatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semuanya karena berkah didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak memperpanjang mukaddimah, acara kita pada pagi hari ini insyaallah akan dimulai dengan tausiah dan ceramah agama yang insyaallah akan dimulai dari guru kita semua, Habibana Hamzah Al-Attas hafizahullah wa ra'ah. Kemudian dilanjutkan dengan guru kita Habib Husain Al-Attas hafizahullah wa ra'ah, dan kemudian ditutup dengan doa. Untuk agar tidak memperpanjang kalam, waktu dan tempat saya serahkan kepada guru kita semua, Habib Hamzah Al-Attas hafizahullah wa ra'ah, fa alaihi falyatafaddal mashkuran.